Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tafsir Juz Amma. Tapi sebelum kita masuk kepada tafsir Juz 30, kita akan mulai dari tafsir surah Al-Fatihah ya, karena tafsir surah Al-Fatihah sangat penting juga ya. Kita baca setiap hari minimal 17 kali atau 17 kali sehari minimal. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambilkan dari di antaranya adalah kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan juga dari kitabnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Yang pertama adalah berkaitan dengan namanya. Penting juga nama. Jadi di antara surat yang paling banyak namanya ini adalah surat Al-Fatihah. Sangat banyak namanya dan juga keutamanya juga sangat banyak. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, suratul Fatihah sumiyat bidzalika li'annahu iftataha biha al-Qur'an al-Karim. Dinamakan surah Al-Fatihah, ini nama yang pertama ya, namanya adalah surat Al-Fatihah yang seperti yang kita kenal. Dinamakan surat Al-Fatihah karena Al-Quran dibuka dengan surat tersebut ya, karena Al-Quran dibuka dengan surat tersebut. Qila wa qad qila, kata beliau, innaha awwalu surati nazalat kamilatan. Surat Al-Fatihah ini adalah satu-satunya surat yang diturunkan, pertama kali diturunkan secara lengkap, langsung satu surat sekaligus ya, makanya dia dinamakan juga surat Al-Fatihah. Ini nama yang pertama, sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau mengatakan yuqalu laha Al-Fatihah
surat ini dinamakan surah Al-Fatihah, ay Fatihatul Kitabi Khattan, karena dia adalah pembuka Al-Quran secara tulisan, walaupun dia bukan yang diturunkan pertama kali. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya surat yang pertama kali diturunkan adalah apa? Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Adapun secara penulisan yang berurutan, maka yang ditulis pertama kali adalah surah Al-Fatihah. Wa biha tuftahu qira'atu fis salawat. Juga kenapa dinamakan surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah ini di dalam sholat dibuka dengan surah tersebut. Ya, kita membaca surah apa? Surah Al-Fatihah. Setelah takbir, yakni takbir, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Ini nama yang pertama, ya, Al-Fatihah. Dia memiliki dua alasan. Yang pertama tadi apa? Karena Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah secara penulisan. Kemudian yang kedua, karena dia dibaca di awal sholat, sebelum kita mulai membaca surat-surat yang lain. Kemudian wa yuqalu laha aydan ummul kitab 'inda al-jumhur. Jumhur ulama juga menamakan surah Al-Fatihah ini sebagai nama ummul kitab. Ini nama yang kedua. Ya, ummul kitab. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik rahimahullahu taala. Kemudian begitu pula disebutkan oleh Hasan bin Sirin, menamakan juga dengan ummul kitab. Kenapa dinamakan ummul kitab? Yang namanya ummu itu induk ya, ibu. Apa artinya ummu? Ibu ya, umi gitu kan. Ummul kitab artinya apa? Induk kitab. Dinamakan sebagai induknya kitab sebagaimana dikatakan oleh para ulama, li'annaha tashtamilu ala majmal ma'anil Qur'an. Karena dia di dalam surah Al-Fatihah ini terkandung makna Al-Quran secara umum. Ya, terkandung makna Al-Quran secara umum. Tauhid, baik itu di dalam perkara tauhid, wal ahkam, dalam hukum-hukum, wal jaza, balasan-balasan, wa turuq bani Adam, jalan yang harus ditempuh oleh anak Adam, dan selain daripada itu terkumpul makna-makna tersebut di dalam apa? Surah Al-Fatihah. Maka dia dinamakan juga apa? Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab. Kemudian juga yang ketiga ya. Yang ketiga namanya Ummul Quran. Kalau tadi Ummul Kitab, sekarang Ummul Quran. Sebagaimana hadis yang sahih dari riwayatnya Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahi rabbil alamin, ummul Quran wa ummul kitab wa sab'il matani wal Qur'anul azim. Nabi kita SAW mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya surah Al-Fatihah, akan dia dimulai dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dia adalah ummul Quran. Induknya apa? Al-Quran. Dan juga ini juga dalil sebagaimana tadi yang kedua, wa ummul kitab, dan induknya apa? Al-Kitab. Dan as-sab'il matani wal Qur'anul azim. Jadi syahid kita di sini adalah ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ummul kitab dan ummul Quran. Sebagaimana kalau kita nama apa namanya di dalam daerah itu ada namanya ummul qura ya. Ummul qura apa artinya ummul qura? Ya, induknya qura itu apa? Korea. Jamak dari Korea. Korea apa? Hah? Korea, bukan Korea. Korea. Ada Madinah, ada Korea.
Apa artinya Korea, Pak? Kalau kota Madinah, kampung ya. Korea itu kampung. Korea itu apa di sini kampung apa sih? Kampung apa? Hah? Desa ya, Satria Jaya. Ya, Korea itu Satria Jaya mungkin. Kalau Korea itu pulau ya, kalau tempat saya kampung pulau ya kan. Maka dia maksudnya umul qura itu induknya kampung-kampung atau daerah-daerah yang ada di situ. Kemudian juga nama yang keempat, wa yuqalu laha alhamdu. Alhamdu. Ini nama yang keempat. Kemudian nama yang kelima, wa yuqalu laha as-salat. Surat Al-Fatihah juga disebut atau dinamakan sebagai as-salat. Nanti akan disebutkan dalilnya oleh Syekh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Rabb-Nya. Pernah dengar ada hadis yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa namanya hadis? Hadis qudsi. Ya, biasanya disebutkan bahwasanya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat itu antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah apa? Suratul Fatihah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamadani 'abdi. Allah mengatakan hambaku memujiku. Nah, kalau kita baca surah Al-Fatihah, kalau bisa pelan-pelan, diputus-putus kalau bisa. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang kita ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengatakan hamadani 'abdi. Hambaku apa? Memujiku. Ya, hambaku memujiku. Kemudian dan hadisnya sangat panjang, tapi syahidnya adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menamakan surah Al-Fatihah dengan kata as-salat. Ya. Kemudian nama yang keenam, di antara nama-nama surah Al-Fatihah adalah Asy-Syifa, wa yuqalu laha Asy-Syifa. Apa artinya Asy-Syifa? Syifa obat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari Abi Sa'id Al-Khudri secara marfu' bahwasanya beliau mengatakan Fatihatul Kitab syifaan min kulli sum. Fatihatul Kitab boleh mau dicatat? Boleh. Fatihatul Kitab syifaan min kulli summin. Surat Al-Fatihah itu, ya, Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab, adalah syifa, adalah obat untuk setiap apa? Setiap racun. Ya. Sesuatu yang membuat kita mudarat. Itu adalah fungsinya apa? Fungsinya di antara fungsi surah Al-Fatihah. Makanya dengan nama yang ketujuh dinamakan seperti ruqyah. Itu nama yang ketujuh. Surah Al-Fatihah namanya adalah yuqalu laha ar-ruqyah, atau yang sering kita sebut dengan apa ya, ruqyah juga ya. Sudah banyak ya nama-nama
serapan ya, dari bahasa Arab itu menjadi bahasa Indonesia. Yang antaranya rupiah ya. Kemudian apa lagi? Sabar, apa? Maklum, harap maklum. Sampai ada orang mengatakan ini Arab asli, ini Arab maklum. Tapi bukan itu maksudnya. Harap maklum, maklum, kemudian musyawarah, ya. Kemudian apa lagi? Mufakat. Banyak sebenarnya bahasa-bahasa serapan dari bahasa Arab dijadikan menjadi bahasa kita sehari-hari. Makanya kita sebagai orang Indonesia atau negara-negara lain tidak bisa lepas dari bahasa Arab. Kenapa? Ya karena sumber agama kita dari sana. Ya, Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab dan orang-orang Arab sebagai tempat diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh ada yang namanya Islamfobia ya. Islamfobia itu maksudnya nggak suka sama Islam atau Arabfobia. Pokoknya segala yang datang dari Arab katanya jelek seperti itu. Padahal yang datang dari Barat banyak yang jelek juga seperti itu. Baik, itu namanya apa? Itu namanya emang nggak suka sama bangsanya saja. Baik, itu namanya ar-ruqyah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam sahihnya bahwasanya ada seorang yang meruqyah seorang laki-laki yang terkena tersengat binatang yang beracun, yang mungkin ular ataupun yang semisalnya, tidak ada bisanya. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Nabi kita SAW mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Di sini Nabi SAW mensifati surah Al-Fatihah karena orang tersebut meruqyah orang yang terkena racun tadi atau terkena sengatan binatang ini dengan apa? Surah Al-Fatihah. Kita dinamakan sebagai apa? Ruqyah. Makanya kalau ada yang tersengat apa namanya? Ya mungkin tawon atau yang semisalnya di ruqyah, Pak. Ya. Jadi ruqyah itu paling bagusnya ya ruqyah sendiri, ruqyah mandiri ya kalau kita kalau kita sebutnya ruqyah mandiri. Jadi nggak perlu cari orang pinter atau yang lainnya. Ada anaknya panas, ruqyah saja. Sebelum mungkin nyari syarat yang lain ke tengah malam ataupun yang sisanya di ruqyah. Terutama adalah surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah. Atau yang pendek yang sudah disebut juga ya 30 itu. Ditambah surah atau ayat kursi. Tapi yang paling bagus adalah surah Al-Baqarah sebenarnya. Tapi panjang kan. Tapi kita yang pendek-pendek aja. Tapi dia juga adalah secara umum Al-Quran itu adalah menjadi syifa, menjadi obat ya, baik obat lahir ataupun obat batin. Lagi galau baca Al-Quran ya, lagi mungkin qadarullah usahanya kurang lancar, baca Al-Quran biar biar pikirannya tenang. Bukankah Allah SWT mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub? Ketahuilah bahwasanya dengan zikir, dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenang. Di antara zikir adalah membaca Al-Quran. Namun banyak di antara kita malas yang membaca Al-Quran tersebut. Sukanya baca WhatsApp ya biasanya. Hari ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Ibnu Abbas. Beliau juga Ibnu Abbas menamakan sebagai asasul Quran, asas Al-Quran, fondasinya Al-Quran. Ini yang ke-8 ya, nama surah Al-Fatihah. Beliau mengatakan asasuha bismillahirrahmanirrahim. Ya, asasnya adalah bismillahirrahmanirrahim, yaitu surah Al-Fatihah. Kemudian juga Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala menamakan surah Al-Fatihah ini dengan nama Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ya, Al-Waqi'ah. Ini yang ke berapa?
ke-9. Kemudian juga Al-Imam Yahya bin Abi Katsir menamakan surah Al-Fatihah ini dengan nama Al-Kafiyah. Banyak ya Pak ya? Tenang, ada 11, satu lagi. Kenapa dinamakan Al-Kafiyah? Liannaha takfi amma adaha. Karena dengan surat Al-Fatihah ini cukup daripada yang selainnya. Kalau kita membaca surah Al-Fatihah, karena tadi kita sebutkan bahwasanya sudah makna-makna seluruh agama itu seolah sudah ada di dalam apa? Surah Al-Fatihah. Makanya kita sering dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bacanya apa? Bahkan menjadi rukun salat. Karena saking pentingnya makna yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Kemudian juga nama yang terakhir, ya, wa yuqalu laha suratus salat wal kanz. Suratus salat tadi mirip dengan as-salat tadi, tapi ini dinamakan suratus salat, bukan as-salat saja. Tadi ini sebagaimana disebutkan oleh Az-Zamakhsyari di dalam kitab beliau. Ini di antara nama-nama surah Al-Fatihah yang perlu kita ketahui agar kita ya sebagai selain menambah wawasan ya, mungkin ada di antara kita yang baru baca ataupun ada yang mungkin dulu pernah baca sebagai bentuk murojaah juga di antara nama-nama surah Al-Fatihah. Kemudian yang selanjutnya adalah apakah surah Al-Fatihah ini termasuk Madaniyah atau Makkiyah? Jadi yang namanya Madaniyah berarti turunnya di Madinah. Kalau Makkiyah berarti apa? Turunnya di mana Pak? Makkah, Madaniyah. Nggak ada yang turun selain di keduanya. Di sini ada 4 pendapat ulama menyebutkan apakah surat Al-Fatihah ini termasuk surat-surat Madaniyah atau Makkiyah. Pendapat yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, kemudian juga Qatadah dan juga Al-Imam Abu Aliyah rahimahumullah ta'ala, mereka mengatakan surat Al-Fatihah termasuk surah Makkiyah, termasuk surat yang turun di Makkah. Semuanya turun di Makkah semua, makanya dinamakan atau digolongkan sebagai apa? Surah Makkiyah. Apa di antara ciri-ciri surah Makkiyah secara umum? Biasanya dia berbicara tentang tauhid. Biasanya dia berbicara tentang pondasi-pondasi. Karena Nabi kita SAW berdakwah selama 13 tahun itu tentang apa? Tentang tauhid. Bagaimana membersihkan hati-hatinya para sahabat dari bekas-bekas sesembahan-sesembahannya dahulu. Ya, dari peribadatan kepada patung-patung dan yang semisalnya, dari perkara-perkara jahiliyah. Dan biasanya juga ciri-cirinya adalah biasanya surat-suratnya pendek. Ya, di antara ciri-ciri surah Makkiyah, dia pendek, kemudian dia membicarakan tentang perkara-perkara tauhid, perkara-perkara akhirat dan yang semisalnya. Kemudian juga wakilah al-Madaniyah, dan ada juga para ulama yang mengatakan bahwasanya surah ini adalah surah Madaniyah, turun di Madinah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Mujahid, Al-Imam Mujahid, kemudian Atha Ibn Yasar Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Jadi dia mengatakan apa? Dia mengatakan surah Madaniyah. Ya, Madaniyah tadi siapa? Abu Hurairah. Jadi enggak, maksudnya ini khilafnya bukan apa namanya, ulamanya juga terkenal gitu. Jadi kalau kita mempelajari kitab tentang khilaf itu para jamaah, kita lebih bisa apa namanya, toleransi, terutama dalam masalah-masalah ya fikih ya ataupun yang semisalnya. Adapun masalah-masalah akidah, yakni akidah yang berkaitan dengan
Pokok-pokok akidah mah nggak ada perbedaan pendapat. Adapun cabangnya nanti berbeda pendapat. Begitu pula masalah fikih juga sama Pak. Fikih itu ada, kalau dibahasakan itu ada cabangnya, ada intinya gitu kalau bahasa orang. Jadi ada fikih yang tidak boleh hilaf juga. Contohnya apa? Kewajiban haji, tidak boleh hilaf di situ. Ada yang mengatakan wajib atau enggak ada. Semuanya mengatakan apa wajib jika mampu. Zakat juga sama. Nah, caranya nanti baru dia hilaf di situ. Nanti kadarnya berapa? Ada yang bilang kalau dikonversi jadi beras, ada yang bilang 2,5 kilo ya. Ada yang bilang 2,8, ada yang bilang 3 dan seterusnya. Begitu pula dalam masalah apa? Dalam masalah tafsir. Dan masalah tafsir juga punya di semua cabang ilmu Pak ada khilaf. Dalam bahasa Arab pun ada khilaf. Jadi kalau belajar ini khilaf, ada khilaf masalah ulama Basra, ulama Kufah dan seterusnya. Itu yang kedua ya. Tadi yang pertama adalah ulama ada yang mengatakan Al-Fatihah ada termasuk apa? Makkiyah, turun di Makkah. Dan yang kedua ada yang mengatakan Madaniyah. Kemudian wa yuqal nazalat marratain. Ada yang mengatakan juga pendapat yang ketiga, surat Al-Fatihah ini turun 2 kali. Marratan di Makkah wa marratan bil Madinah. Pernah turun di Makkah langsung dari awal sampai akhir. Pernah juga turun di Madinah. Ya, makanya dia dikategorikan apa? Makkah dan Madinah atau Makkiyah dan Madaniyah. Pendapat yang ketiga. Akan tadi kemudian yang selanjutnya nanti kita sebutkan mana yang lebih tepat menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Imam Abu Laits As-Samarqandi beliau berpendapat yang keempat, anna nisfaha nazala di Makkah wa nisfaha al-akhir nazala di Madinah. Setengah turun di Makkah, setengah turun di Madinah. Itu Abu Laits As-Samarqandi. Di mana itu Samarqandi itu? Negara Samarqandi di mana ya? Ini sebesar cinta juga. Maksudnya dia bukan orang Arab maksud, tapi sebagai ulama. Akan tapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan wa huwa gharibun jiddan. Pendapat ini sangat gharib banget. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah taala. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang paling tepat, yang paling benar adalah Al-Quran, surah Al-Fatihah ini adalah termasuk Makkiyah, atau surah yang turun di Makkah. Sebagaimana di dalam surah Al-Hijr ayat 87 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa laqad atainaka sab'an minal mathani. Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal mathani. Maksudnya itu apa? Surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kemudian para jemaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, sini juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan ada berapa ayatnya. Ini juga ada khilaf, Pak ya. Surah Al-Fatihah sebagaimana kita ketahui ada berapa? Ada yang berapa yang kita baca setiap hari? 7. Ada pendapat yang lain? Hah? Boleh pendapat yang lain khilaf ya misalkan. Tapi kalau enggak roji ya jangan disebarkan. Sebelum dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir wa hiya sab'u ayatin bila khilaf. Ya. Beliau mengatakan dia 7 ayat, enggak ada khilaf kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Akan tapi ada pendapat yang mengatakan lebih dari bukan 7. Sebagaimana dikatakan oleh Amr bin Ubaid. Namanya Amr bin Ubaid, jumlah ayatnya ada 8. Nanti kita lihat kalau 8 itu berarti yang mana saja. Kalau suratnya tetap yang itu aja Pak. Ya. Namun bagaimana pengokoran suratnya itu yang menjadi perbedaan
pendapat di antara yang disebutkan oleh Amr bin Ubaid ini. Kemudian Husain Al-Ja'fi beliau mengatakan jumlah ayatnya adalah ada 6. Ya, ada 6 ayat. Akan tapi kata Imam Ibnu Katsir, wa hadzal al-qaulan syaddan. Kedua pendapat ini enggak diangkat. Ya. Maka dari awal beliau mengatakan enggak ada khilaf, sepakat ada 7. Akan tapi kalau kita lihat 8 para jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara perbedaan pendapat ulama juga, apakah bismillah ini termasuk surat Al-Fatihah atau enggak? Ini menjadi juga hitungan apakah dia nanti menjadi 8. Kalau dia termasuk Al-Fatihah, maka dia bisa menjadi 8. Bismillahnya 1, kemudian nanti di ayat yang terakhirnya itu dibagi menjadi 2. Ghairil maghdubi alaihim atau siratal ladzina an'amta alaihim 1, itu yang ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu yang ke-8. Nah, yang berpendapat 7 juga sama. Apakah ini bismillah termasuk apa enggak? Kalau termasuk berarti bismillahirrahmanirrahim 1, ayat yang pertama. Kemudian apa? Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang kedua. Kemudian apa? Apa yang minta nih? Malik yaumiddin 3. Kayaknya ini lagu aja ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim 1, alhamdulillahirabbil alamin 2, arrahmanirrahim 3, maliki yaumiddin 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, ihdinas siratal mustaqim 6, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Ini bagi yang berpendapat bismillah 1. Berarti apa? Bismillah itu wajib dibaca, Pak. Kalau bagi yang berpendapat bismillahirrahmanirrahim termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Karena kalau nggak baca, berarti kan belum sempurna surat Al-Fatihahnya. Jelas sampai sini, Pak? Kalau yang berpendapat 7 tapi nggak termasuk bismillah, yang tadi ayat yang terakhir dibagi menjadi 2. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, karena biasanya kan berhenti di situ ya, ada waqaf kalau nggak salah. Tandanya kalau nggak salah qaf ya. Dianjurkan berhenti. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Tetap 7, tapi diputar-putar pendapat para ulama maksudnya. Yang berpendapat 6 juga sama, Pak. Bismillahnya nggak termasuk, ayat yang terakhir jadi 1. Alhamdulillahirabbil alamin 1 ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ya, tapi nggak dianggap oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kata itu secara apakah dia termasuk basmalah itu termasuk surah Al-Fatihah. Kemarin kalau nggak salah sudah kita sebutkan ya khilafnya pada pertemuan yang lalu. Nanti buka lagi biar mana yang dirojekkan oleh para ulama. Akan tapi tadi sudah kita simpulkan di terakhir, baik yang berpendapat baca ataupun yang tidak, atau sir ataupun jahar, kedua-duanya sholatnya sah. Intinya itu ya. Kemudian wa inna makhtalafu, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa inna makhtalafu fil basmalati. Para ulama itu berbeda pendapat kalau ayatnya sepakat. Ya, jumlah ayatnya enggak ada perbedaan pendapat, jumlahnya sepakat 7. Akan tapi mereka berbeda pendapat, khilaf, apakah basmalah hal hiya ayatun mustaqillah min awwaliha, apakah dia satu ayat sendiri yang merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, wa huwa inda jumhur al-qira'atul kufiyah atau Kufah. Ini adalah menurut pendapat apa? Jumhur, riwayatnya dari apa? Qira'ah Kufah, Kufiyah, biasa disebut dengan apa? Kufi.
wa qawlu jama'atin minas sahabati wat tabi'in wa khalafin minal khalaf. Ini adalah pendapatnya banyak golongan para sahabat dan juga tabi'in. Ya. Banyak dari golongan apa? Tabi'in dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dia termasuk dari apa? Termasuk dari awal. Jadi dia Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat yang pertama. Coba Bapak ada yang buka mushaf enggak? Biasanya ada yang ditulis yang di mushaf Bapak itu Bismillahnya ayat pertama apa enggak? Ayat pertama. Ada yang enggak pakai ayat pertama? Soalnya ada. Coba buka mushaf yang lain. Atau mushaf Rasul Musmani ya? Apa mushaf depan? Coba Pak dilihat Pak. Ini bukan ngetes nih, kita melihat benar-benar lihat. Satu semua. Madinah satu. Yang depan, yang Indonesia. Yang bawah, nah itu. Ya itu yang bawah. Ini beda kasta apa gimana nih? Paling bawah itu dulu. Masuk. Oh yang baru di atas, yang baru di tengah. Ini pendapatnya tadi. Apakah dia termasuk ayat tersendiri? Ini khilafnya di situ. Atau ba'du ayat, atau dia bagian dari ayat yang setelahnya. Jadi nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau la ta'uddu min awwaliyah bil kulliyah, atau dia enggak termasuk sama sekali. Akhirnya berarti apa? Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang pertama. Tapi kan kita sering ya, kalau kita ditanya Al-Fatihah itu ayatnya yang pertama yang mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Benar? Ya. Padahal dalam Al-Quran jelas Bismillahirrahmanirrahim itu satu. Kama huwa qawlu ahli Madinah minal qurra'i wal fuqaha, sebagaimana yang pendapatnya ahli Madinah. Ahli Madinah ini siapa berarti? Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik dari ulama qiraah atau ulama ahli fiqih. Ada salasati aqwalin kama sayati taqriruha fi mawdi'ihi insyaallah taala. Jadi ada 3 pendapat, nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Padahal sudah disebutkan tadi, tapi secara rinci nanti akan dijelaskan pada babnya. Intinya para jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sepakat para ulama 7 ayat. Namun khilaf apakah bismillahnya termasuk ayat yang pertama atau dia bukan termasuk surat Al-Fatihah. Ini apa khilafnya itu di situ. Kemudian di sini disebutkan ya secara panjang ya oleh Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang dalil-dalil nama Al-Quran tadi. Di antaranya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan hiya ummul Quran wa hiya sab'ul mathani wa hiya Qur'anul 'azim, dan seterusnya akan mendasar dari apa yang beliau sebutkan pada awal babnya tadi. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan dalam kitab beliau Tafsir Juz Amma. Kita kebanyakan insyaallah pakai kitabnya Ibnu Katsir rahimahullah taala karena beliau menjelaskan secara ringkas. Berbeda dengan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir panjang ya Pak. Jadi riwayatnya disebutkan semua. Ya.
Makanya kita sering sebutkan dari sini. Jadi disebutkan lengkap oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan sering juga beliau jadi setelah menyebutkan ini pendapat ini dalil-dalilnya, terakhirnya beliau bilang ini lemah. Padahal kita udah semangat baca. Gitu. Ya, misalkan menceritakan tentang kisah misalkan Ashabul Kahfi misalkan, atau kisah tentang pada surah Yusuf diceritakan pendapatnya, seolah kita sudah terbawa dengan suasana itu. Nanti beliau mengatakan ini riwayatnya lemah. Tapi tidak apa-apa, beliau mengatakan bahwasanya kita semuanya. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhihi suratu laha mumayyizatun tatamayyazu biha an ghairiha. Surat ini memiliki banyak keutamaan yang membedakan antara surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Minha, diantaranya annaha ruknun fis sholawat, bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun di dalam sholat. Yang namanya rukun berarti apa? Kalau enggak dibaca berarti apa? Enggak sah sholatnya. Ya, kecuali khilaf yang kita sebutkan bahwasanya kalau sholat jahar sudah diwakili oleh apa? Imam. Ini berbeda pendapat ini kalau sholat sendiri atau sholat yang sir. Allati hiya afdalu arkanil Islam ba'da syahadatain. Bahwasanya dia adalah salah satu rukun sholat yang merupakan rukun yang paling utama setelah apa? Syahadat. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan pembeda antara muslim dan yang non muslim adalah sholat. Ya. Adapun syahadat bisa saja, ya, karena itu adalah apa, urusan keyakinan. Bisa saja dia mungkin membatalkannya dan misalnya. Tapi kalau sholat ini adalah apa? Sholat yang kelihatan. Begitu pula puasa yang sebentar lagi kita akan masuk, insyaallah semoga dimudahkan. Puasa juga sama, nggak kelihatan. Bisa saja orang makan di rumahnya, ya, nanti keluar lemas dan seterusnya. Itu urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Am-masiyam asyamuli, kata Allah. Siam itu untukku, ana ajzi, aku akan balas. Karena itu adalah apa? Antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yakin Allah itu Maha melihat, kita akan tetap puasa. Meskipun ya mungkin kalau kita sebut dengan orang tua, insyaallah puasa. Anak-anak kita, ya, kadang ya di dalam kamar sendiri, tahu akhirnya habis misalkan, dan seterusnya. Hanya diajarkan sifat-sifat apa? Sifat-sifat muraqabah. Masya Allah, maaf. Walaupun bapak nggak melihat, ingat Allah Maha melihat. Jangan diancam, awas kalau ini dan seterusnya ya. Nanti takutnya sama kita jadi. Ya, jadi diajarkan demikian biar dia ada sifat diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merasa diawasi. Kemudian fala sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak sah salat orang-orang yang enggak baca Al-Fatihah. Ya, sengaja enggak baca, misalkan lagi sholat sendiri atau lagi sholat sir, zuhur atau asar enggak baca, maka dia enggak sah sholatnya. Karena dia termasuk apa? Rukun. Yang namanya rukun kalau enggak dikerjakan maka enggak sah. Enggak sah sholatnya. Kemudian juga wa minha annaha ruqiyah, tadi sudah kita sebutkan. Di antara keutamaan surat Al-Fatihah adalah bahwa dia bisa dijadikan ruqiyah. Sekali lagi kalau ada anak-anak ke depan misalkan bacakan surat Al-Fatihah. Atau kita mau mengobati diri kita, digigit sama semut misalkan, ada kan semut yang agak bikin gatal banget itu ya, ruqiyah. Ya. Sebelum kita cari obat-obat yang lain. Idza quriya biha 'alal marid syufiya bi'idznillah. Kalau dibacakan surat Al-Fatihah ini kepada orang yang sakit, maka insyaallah akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil ladzi qara'a 'ala alladzi
Nabi SAW mengatakan kepada orang yang membacakan kepada orang yang tersengat binatang. Tadi sudah disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ada orang tersengat binatang yang berbisa, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, fabarika, sembuh dia. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Sini juga disebutkan nama apa? Nama Al-Quran Ar-Ruqyah, dan dia bisa jadi ruqyah. Kemudian para jamaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan ucapan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan tentang fenomena zaman sekarang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Wa qad ibtada'a ba'dun nas. Ini beliau tulis semasa hidupnya, ini sekarang beliau sudah meninggal. Wa qad ibtada'a ba'dun nas al-yawm fi hadhihi as-surah bid'atan. Ada sebagian orang yang menggunakan surah Al-Fatihah ini dalam tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fasalu, maka mereka menjadikan yakhtimuna biha ad-du'a. Ketika berdoa mengucapkan apa? Al-Fatihah. Ya, ini disebutkan bahwa ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Atau setelah membaca apa saja dia diakhiri dengan apa? Al-Fatihah. Makanya beliau sebutkan sebagai perkara-perkara yang seharusnya, kata beliau, li'annal ibadat, karena ibadah itu mabnaha ala taufiqi wal ibtida'. Karena ibadah itu dia harus dibangun di atas taufiq. Apa artinya taufiq? Ikut. Ya, hanya ikut saja. Wal ibtida', diam, berdiam diri, hanya menerima saja. Wal tiba, kemudian dia hanya mengikuti saja. Maka Al-Fatihah ini nanti insyaallah kita akan sebutkan banyak sekali keutamanya sebenarnya. Akan tapi beliau Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala hanya menyebutkan dua saja keutamanya yang semoga kita bisa mengamalkannya. Ya, sakit apa tapi ya Fatihah. Kemudian 3 kul yang sering kita baca, maka di antara keutamaan juga ketika kita berzikir pagi, sore, zikir sebelum tidur, itu adalah penjagaan. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di antara keutamanya, kalau kan di antara zikir itu adalah apa? 3 kul tadi. Buat apa? Buat menjaga diri kita. Kita baca pagi, dijaga sampai sore. Kita baca sore, dijaga sampai pagi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita semuanya. Karena yang mampu mengatur siapa saja yang ada di muka bumi ini, baik itu manusia, jin ataupun yang semisalnya, adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan ya. Dan perlu anak nasihati ya, berkaitan dengan surat Al-Fatihah ini, sebisa mungkin bacaannya harus benar. Karena apa? Kalau nggak bisa baca Al-Fatihah, bisa saja sholatnya nggak sah. Kalau bisa ya, belajar ya. Kita semuanya belajar biar bagus, jadi dibacanya biar benar gitu. Nggak harus bacanya seperti Musayyib Rosid enggak, ataupun para Imam Masjid Haram dan Nabawi enggak. Jadi biar dia baca sesuai tajwidnya, sesuai dengan makhrajnya, minimal Fatihah ya. Kalaupun tidak bisa baca semua Al-Quran itu secara baik dan benar, Al-Fatihah harus bisa. Dan kalau kita sudah, misalkan kita sudah sekarang merasakan belum bisa baca Al-Fatihah, maka jangan korbankan anak-anak kita. Kalau bisa, prioritas utama adalah Al-Quran. Baik bacaannya ataupun hafalannya. Mungkin kita merasa baru-baru belakangan ini tahu keutamaan orang baca Al-Quran misalnya. Baru belajar, baru mau belajar ada Al-Quran Qasim dan yang semisalnya. Maka kalau kita tahu hal demikian, jangan sampai mengorbankan anak-anak kita.
prioritas utama adalah apa? Al-Quran para jamaah yang berhormat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini para jamaah yang dapat kita ambil dalam kesempatan malam hari ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anda pribadi dan kepada jamaah sekalian. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan surah Al-Fatihah langsung ayat yang ke-1 atau 2. Terserah untuk mau pakai bismillah ayat yang pertama, berarti kita mulai dari yang kedua atau apa namanya. Tapi masalah kan sudah kita bahas ya pada pertemuan yang sebelumnya, nanti bisa dibaca. Allah Ta'ala, apabila ada benar maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ada yang salah maka itu murni dari kekurangan ilmu anda pribadi. Allah Subhanahu wa ta'ala terhapuskan dari segala macam kesalahan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.